Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Jumat 2 September 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari Jawa Barat di antaranya. Kejari Kota Bogor serahkan barang bukti hasil korupsi ke Pemprov Jabar. Bawaslu Jawa Barat temukan 144.000 kasus penggandaan anggota partai. PGRI Cirebon protes RUU Sisdiknas yang hilangkan tunjangan profesi guru. Selain 3 berita tersebut, kami juga akan menyampaikan beragam informasi lain dari Jawa Barat bersama saya Hadifa Paramita. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kota Bogor, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor menyerahkan pengembalian uang barang bukti hasil korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS ke Kas Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak hampir 1 miliar rupiah. Sekretariat Kota Bogor. Penyerahan uang barang bukti hasil korupsi dana operasional sekolah atau BOS tingkat sekolah dasar SD tahun 2017 hingga 2019 sebanyak Rp985.485.200. Pengambilan uang tersebut dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor Kamis sore. Penyerahan uang kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dikelola kelompok kerja kepala sekolah atau KKS dari 3 terpidana korupsi yakni Gundaro, Basor, dan Dedi. Ketiganya adalah guru dan kepala sekolah Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pengembalian barang bukti uang perkara korupsi dana BOS tersebut telah dinyatakan inkrah di Mahkamah Agung dan dikembalikan kepada negara sebagai konsekuensi hukum. Bahwa ini adalah dari kasus penyalahgunaan dana BOS tahun 2017 sampai tahun 2019 yang diamar putusan Mahkamah Agungnya menguatkan dan mengadopsi secara keseluruhan dari tuntutan kami dari awal dari pengadilan tingkat pertama. Kita sudah mengambil kesimpulan bahwa kita mengusulkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp985.485.200 Kota Bogor sebagai konsekuensi logis akibat perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan 3 terpidana, ya, jumlahnya Rp985.485.200, dan ini adalah bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat ini adalah yang pertama kali, dan tentu saja kami sangat mengapresiasi begitu bagi kinerja Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Sementara dari sebanyak 12 miliar hasil korupsi dana BOS tingkat sekolah dasar SD tahun 2017 hingga 2019 dapat diselamatkan oleh Kejari hanya sebanyak Rp955.458.200. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menemukan kasus-kasus kegandaan anggota partai politik pada verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024 di Jawa Barat. Selain itu ditemukan juga puluhan ribu anggota partai politik berpotensi tidak memenuhi syarat. Bawaslu Jawa Barat temukan 144.360 data ganda anggota partai politik yang meliputi ganda identik, ganda satu partai, dan ganda antar partai. Selain itu juga menemukan 21.770 anggota partai tidak memenuhi syarat yang meliputi ASN, Polri, TNI, dan Kepala Desa, serta pencatutan nama sebanyak 89 orang dalam verifikasi administrasi anggota partai politik peserta pemilu 2024. Temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Jabar dan pengaduan selama verifikasi administrasi peserta pemilu 2024 hingga tanggal 31 Agustus 2022.
Penanggung jawab tim fasilitasi pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Bawaslu Jabar, Yulianto mengatakan, nama anggota parpol ganda dalam verifikasi administrasi pemilu 2024 tersebut terjadi di 27 kota kabupaten dan masih dimungkinkan bertambah karena proses verifikasi administrasi masih berlangsung. Nah, ini dengan varian ada yang tercatat sebagai anggota TNI, Polri, kemudian ASN, pegawai BUMN, kepala desa, penyelenggara pemilu termasuk di dalamnya dari jajaran Bawaslu sendiri, ketua Bawaslu Kuningan ya, itu juga masuk di sana. Kemudian beberapa diantaranya yang memang masuk kategori orang-orang yang tidak boleh menjabat atau menjadi anggota partai politik. Atas hasil pengawasan tersebut, Bawaslu meminta KPU segera menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu serta melakukan pencermatan untuk menjaga hak konstitusional masyarakat. Dari Kota Bandung, Abi Aditya, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. KBK kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. PGRI Cirebon protes RUU Sisdiknas, tunjangan hilang. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Cirebon mendesak Kemendikbudristek untuk mengembalikan ayat terkait tunjangan profesi guru di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Aturan tersebut dinilai menyengsarakan guru dan dosen. Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Cirebon menolak tegas penghapusan pasal tentang tunjangan profesi guru, tunjangan daerah terpencil, tunjangan dosen, dan tunjangan kehormatan dosen. Hal itu tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas per 22 Agustus 2022. Aturan itu dinilai tidak berpihak pada profesi guru dan dosen. Wakil Ketua PGRI Kota Cirebon Lilik mengatakan PGRI Kota Cirebon bersama cabang di tiap kecamatan menolak dengan adanya RUU Sisdiknas yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan yang dipimpin Nadiem Makarim. Penghapusan pasal tunjangan profesi guru secara rinci di RUU Sisdiknas tersebut dinilai telah melukai rasa keadilan para pendidik. Menyatakan sikap bahwa kita menolak sepenuhnya rencana undang-undang Sisdiknas tersebut, minimal menunda. Kenapa nih Pak? Karena ada beberapa hal yang kaitannya bertentangan dengan undang-undang guru tentang tunjangan profesi yang cukup meresahkan. Tidak implisit dikatakan di sana bahwa tunjangan yang sudah ada, tunjangan profesi sepertinya hilang. Sementara guru maupun dosen di tingkat daerah siap menggelar aksi, namun menunggu instruksi pusat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, 2 pelaku penipuan kepada puluhan korban pencari kerja dibekuk jajaran Satreskrim Polres Purwakarta. Kedua pelaku ini menjanjikan masuk ke 2 perusahaan ternama dengan uang pelicin sebesar 10 juta rupiah setiap orang. Sampai batas waktu dijanjikan, korban tidak kunjung dapat panggilan kerja hingga melaporkan ke polisi. Cecep Saifullah dan Solihin, keduanya merupakan warga Purwakarta, dibekuk di 2 tempat berbeda oleh jajaran Satreskrim Polres Purwakarta. Keduanya terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan kepada puluhan korban pencari kerja. Untuk melancarkan aksinya, kedua pelaku menggunakan kedok memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja berbadan PT yang sudah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan ternama.
Pelaku menjanjikan kepada setiap korbannya dapat masuk ke perusahaan ternama tersebut. Namun ada uang administrasi atau uang pelacin mulai dari 10 juta atau lebih setiap orangnya. Sampai batas waktu yang disepakati, korban tak kunjung mendapatkan panggilan kerja hingga akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Menurut Kapolres Purwakarta, AKBP Edward Zulkarnain, aksi tipu-tipu ini terbongkar setelah 2 korban membuat laporan. Modus operandinya di mana pelaku adalah wira swasta 2 orang berusaha melakukan penipuan terhadap beberapa korban dengan cara menawarkan kepada masyarakat siapa yang mau bekerja di salah satu perusahaan. Kemudian kedua orang pelaku ini menjanjikan bisa memasukkan orang kepada perusahaan dengan meminta imbalan masing-masing sejumlah 10 juta rupiah. Akibat aksi pelaku, kedua korban merugi hingga 42 juta rupiah dan diperkirakan ditambah dengan 40 orang yang masih didalami penyidik, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Polisi menyita berkas perjanjian kerjasama dan sejumlah kwitansi pembayaran. Dari Purwakarta, kontributor TVRI Jawa Barat Alex Supriyadi melaporkan. Beralih ke Tasikmalaya, pasca diterjang gelombang pasang, perairan di pesisir pantai selatan Tasikmalaya kini sudah mulai surut. Meski demikian, para nelayan belum berani melaut demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah beberapa hari lalu, pesisir pantai selatan Tasikmalaya diterjang gelombang pasang dengan ketinggian 2 hingga 4 meter kini mulai surut. Meski gelombang pasang sudah mulai surut, namun para nelayan di wilayah Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya memilih untuk tidak melaut demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut terungkap saat Kapolres Tasikmalaya beserta jajarannya lakukan pemantauan dan mengunjungi dermaga Pawayang Sari Cipatujah. Alhamdulillah bahwa ketinggian gelombang itu sudah menurun dan setelah kita melakukan membantu para nelayan sana juga kerusakan yang ditimbulkan juga tidak besar. Memang dermaga dan tanggulnya juga cukup. Saat ini, ketinggian gelombang ombak di pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya hanya sekitar 1 hingga 2 meter. Kondisi ini jauh lebih baik dari sebelumnya yang mencapai ketinggian 4 meter. Sebagai antisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi, para nelayan memilih untuk tidak melaut sampai 1 atau 2 hari ke depan. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster di Kota Bandung saat ini masih 48%, meleset dari target seharusnya di akhir bulan Agustus yaitu 50%. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan melencengnya capaian vaksinasi ini terjadi karena terbatasnya stok vaksin di Kota Bandung. Vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kota Bandung yang belum mencapai 50% terjadi karena ketersediaan vaksin dosis ketiga di Kota Bandung telah habis. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan melencengnya target vaksinasi karena vaksin jenis Moderna yang digunakan tidak ada dan vaksin lainnya pun terbatas. Pemkot pun telah mengajukan penambahan stok vaksin, namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan kapan stok vaksin tambahan tersebut akan datang. Pihaknya berharap vaksin datang secepatnya. Alhamdulillah kan dosis 1 mah 114%, dosis 2 104%, dosis 3 booster 1 kita hampir 48%, dosis keempat booster kedua kita 13%. Tapi jadi kita kemarin di akhir Agustus nggak nyampe 50% yang dosis 3 itu karena vaksinnya, keterbatasan vaksin. Vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung dosis pertama sudah mencapai 114%, dosis kedua mencapai 104%, dosis ketiga mencapai 48% dan dosis keempat baru mencapai 13%. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sejumlah informasi lain mengenai politik akan kami sampaikan saat lagi, di antaranya. Rakorwil PDIP Priangan Timur di Kabupaten Pangandaran. Guys, saya lagi ada di Bandung.
Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Anda masih di Jawa Barat hari ini bersama saya Hanifah Paramita. Untuk menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024, sejumlah partai politik di tanah air mulai berbenah, salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jawa Barat Priangan Timur dengan menggelar rapat koordinasi wilayah Rakorwil di Pangandaran. Rakorwil Partai PDIP Jawa Barat diikuti 7 daerah kabupaten kota yang berada di wilayah Priangan Timur. Para pengurus DPC serta kader Partai PDIP dari masing-masing kabupaten kota menghadiri kegiatan Rakorwil ini. Menurut pengurus DPC dan kader PDIP Kabupaten Pangandaran, Iwan Muhammad Ridwan, Rakorwil ini bertujuan untuk menyolidkan dan merapatkan barisan para pengurus partai mengingat perhelatan pesta demokrasi di tanah air sudah semakin dekat. Selain itu, untuk pendaftaran partai ke Komisi Pemilihan Umum KPU tinggal beberapa bulan ke depan. Tapi bagaimana nanti di tahun menghadapi tahun 2024 itu pemilu serentak di 14 Februari 2024 ada pileg dan pilpres. Terus nanti di tanggal 27 November juga kita akan melaksanakan pilkada serentak. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono berharap seluruh kader PDIP yang ada di Jawa Barat tetap semangat, terus berjuang, bergotong royong, bekerja untuk meraih suara terbanyak di perhelatan pesta demokrasi mendatang. Dari Pangandaran, Enteng Saiful Rahman melaporkan. Kemenperin RI telah menggembleng 10.199 orang santri di 88 pondok pesantren melalui berbagai fasilitas yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing pondok. Berbagai upaya pemberdayaan ekonomi melalui model penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri baru di lingkungan pondok pesantren dilakukan Kementerian Perindustrian menggelar program Santripreneur. Program Santripreneur ini sejalan dengan implementasi nota kesepahaman tentang penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri di lingkungan pesantren antara Kemenperin dengan Kemenak 17 Desember 2021 lalu. Dalam waktu dekat ini, Kemenperin telah menyalurkan bantuan mesin pembuat pakan ikan di 6 pondok pesantren di Indonesia, di antaranya di Garut, Cirebon, Subang, Indramayu, Kendal, Jawa Tengah, dan Majalengka. Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin RI, Reni Yantika mengaku melakukan kriteria pesantren yang memiliki kewirausahaan. Di pondok pesantren itu memiliki keterampilan dan juga unit bisnisnya. Di samping memang kami melakukan kriteria memang berangkat dari pondok pesantren yang sudah memiliki kurikulum untuk kewirausahaan. Di samping itu juga pondok pesantren yang sudah mempunyai unit pengembangan bisnisnya supaya kita kuatkan lagi. Di Pondok Pesantren Al-Mufidah Santi Asromo Kabupaten Majalengka, Kemenperin secara simbolis memberikan bantuan mesin pembuat pakan ikan pada 25 santri. Edward Ruspandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi pendidikan. Saudara, pencanangan kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbud disikapi oleh pihak sekolah secara positif dengan melakukan kesiapan baik kepada siswa maupun tenaga pengajar lainnya. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mendikbud disambut antusias oleh kalangan pendidik karena tujuannya positif, yaitu untuk peningkatan mutu pendidikan. Menghadapi kurikulum Merdeka, SMA Negeri 1 Batu Jajar terus melakukan inovasi agar kurikulum tersebut bisa diterapkan secara efektif. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batu Jajar, Saifuddin menyatakan salah satu faktor penunjang dalam penerapan kurikulum Merdeka adalah kemampuan tenaga pengajar. Oleh karena itu, dalam menerapkan kurikulum Merdeka, pihak sekolah telah memberikan pembekalan dan pelatihan kepada guru.
SMA 1 Banjar insya Allah semenjak tahun pelajaran 2022-2023 ini sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka khusus kelas 10. Karena kalau kelas 11, kelas 12 masih kurikulum K13 dan kelas 10 sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka walaupun Merdeka belajar. Kenapa? Karena secara dapodi kelas 10 ini masih menggunakan kurikulum 13, tapi secara implementasi di lapangan atau di sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, guru mempunyai keleluasaan memilih perangkat belajar, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Demikian laporan Dang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Ratusan warga Kampung Cikandang, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat rela mengantre hingga berdesakan untuk mendapatkan air bersih yang disediakan oleh Polres Cimahi. Keriuhan warga Kampung Cikandang, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat terlihat saat mengantri untuk mendapatkan pembagian air bersih yang disediakan Polres Cimahi. Warga yang didominasi emak-emak ini membawa jerigen dan mengantri di depan mobil water cannon berisi air bersih yang disediakan anggota Polres Cimahi karena dalam sebulan terakhir mengalami krisis air bersih. Salah satu warga mengatakan krisis air bersih ini terjadi karena sumur artesis dan pasokan air bersih yang biasanya didapat dari pabrik mengalami penurunan debit akibat musim kemarau. Pancaroba ya, jadi ada hujan, ada ini, jadi kekeringannya mungkin adalah sekitar sebulan ini apa lebih lah gitu ya kan, pancaroba gitulah. Gitu air kita memang ada, air dikasih dari pabrik Bumako. Cuma emang kapasitasnya setiap hari Sabtu sama Minggu kan dia libur. Gitu. Terus kalau itu juga ngebor airnya kuning, nggak bisa dipakai masak. Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan mengatakan pihaknya menyediakan sekitar 8.000 liter air bersih langsung didistribusikan dengan menggunakan mobil water cannon. Bersinergitas dengan Kodim 0601 Cimahi dan Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan berbagi bahagia, berbagi kebaikan kepada warga masyarakat Desa Cimareme, yaitu berubah alhamdulillah dropping air bersih sebanyak 8.000 liter untuk warga desa dan 200 paket beras untuk warga Desa Cimareme. Selain mendapatkan air bersih, warga juga mendapatkan beras gratis yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dari Jawa Barat, di antaranya upaya pencegahan jentik-jentik nyamuk di Kabupaten Purwakarta. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini yang disiarkan langsung dari kawasan Cibaduyut, Kota Bandung. Menjelang musim penghujan, warga Gang Smep RT 45 RW 08 Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta menyulap selokan menjadi kolam ikan nila merah dan ikan mas untuk mencegah jentik nyamuk. Warga Gang Smep
RT 45 RW 08 Kelurahan Negeri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, memanfaatkan selokan yang ada di lingkungan sekitarnya menjadi sebuah kolam ikan nila merah dan ikan mas. Salah seorang warga setempat, Tony Mustoni, mengatakan munculnya ide memanfaatkan selokan menjadi kolam ikan karena untuk mencegah kembang biak jentik nyamuk jelang musim penghujan. Ini kita lihat dari potensi-potensi yang ada di lingkungan, karena ini potensinya sangat bagus dan sangat menarik buat, intinya tadinya kan untuk mensterilkan sampah-sampah dari masyarakat, terus bentuk penyakit bentik-bentik nyamuk yang ada di saluran air ini supaya termakan oleh ikan-ikan yang ada yang kita tanam di kolam ini. Salah seorang pelajar yang sengaja melihat ikan-ikan yang ada di selokan mengakui dirinya baru pertama kali melihat di Purwakarta ada selokan yang disulap menjadi kolam ikan. Selokan ada ikan, gimana tanggapan ini? Ya bagus, jadi bersih. Tiap hari lihat ini? Enggak, baru sekarang. Selokan yang dimanfaatkan menjadi kolam ikan ini panjangnya baru mencapai 12 meter dan lebar 1 meter. Rencananya, warga akan menambah panjang kolam ikan ini dengan tebaran berbagai jenis ikan lainnya yang bisa bertahan hidup di selokan. Dari Purwakarta, kontributor TVRI Jawa Barat, Alex Supriyadi melaporkan. Sementara itu, puluhan ikan keramat atau ikan dewa di objek wisata Cibulan, Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kuningan mati mendadak. Matinya ikan dewa tersebut belum diketahui penyebabnya karena masih menunggu hasil laboratorium. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan puluhan ikan dewa objek wisata Cibulan, Kuningan, Jawa Barat mati mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat warga sedang mengubur ikan di area objek wisata Cibulan. Puluhan ikan keramat yang disebut warga ikan dewa yang mati ini belum diketahui penyebabnya. Petugas dari Dinas Perikanan Kuningan mengambil sampel air dan membawa ikan mati untuk dibawa ke laboratorium Cirebon. Menurut pengelola objek wisata Cibulan mengatakan sedikitnya ada 20 ekor ikan dewa mati mendadak. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium penyebab puluhan ikan keramat mati. Berapa ekor Pak? Ya kurang lebih 20 ekor. Terima kasih, dan kita nanti ketemu lagi setelah hasil lab turunnya. Kira-kira kapan Pak? Berapa hari Pak? Kemarin dari dinas menyampaikan bahwasanya antara 3 atau 4 hari. Betul ya? Ya. Luar biasa. Berarti sampel di lab mana Pak? Di lab Balai Penelitian Cirebon. Berarti itu nanti setelah itu baru disampaikan. Penyebabnya belum diketahui berarti Pak. Kejadian puluhan ikan dewa di objek wisata Cibulan baru pertama kali terjadi. Pihak pengelola wisata juga sudah mengganti air kolam renang untuk antisipasi kembalinya ikan mati. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.